Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PBG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, saya Indra Wardana, mahasiswa PBG dalam jabatan tahun 2022, batch 3, LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo. NIM 227013025. Saya mengajar di SD Negeri 2 Konarum, Kecamatan Dumoga Tenggara, Kabupaten Bulawayo Mongondo, Provinsi Sulawesi Utara. Hari ini, Kamis, tanggal 12 Januari 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN di kelas 5, pelajaran pendidikan agama Islam dengan materi mengenal nama-nama Allah SWT, pelajaran 2. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya agar dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi hari ini kita harus tetap semangat, apalagi kita sekarang akan melaksanakan kegiatan belajar pendidikan agama Islam ya. Nah, namun sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Nah, untuk berdoa atau ketua kelas, silakan dipimpin. Marilah kita berdoa sebelum belajar. Berdoa mulai. Oke, Pak Guru akan memeriksa kehadiran dulu ya. Hari ini siapa yang nggak hadir? Hadir semua. Hadir semua ya. Oke, alhamdulillah ya hadir semua. Kemudian berikutnya kita akan menyanyikan lagu nasional ya, lagu Garuda Pancasila. Tahu tuh? Tahu. Nah, semua. Nah, dimohon untuk adik-adik semua berdiri. Mungkin ketua kelas. Teman-teman, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil bentuk sebesar, binari bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Kita silakan duduk kembali. Nah, anak-anak, masih ingatkah kalian dengan pelajaran kita pada minggu yang lalu? Nah, Pak Guru akan mencoba bertanya kepada kalian apakah masih ingat atau tidak. Ayo. Ayo, minggu lalu kita belajar apa? Surat Iya, surat At-Tatin. Terima kasih. Nah, ada berapa surat At-Tatin? Ya, berapa? Ada 8 ayat surat At-Tin. Ada 8 ayat.
surat At-Tin termasuk surat apa? Ada yang tahu? Surat Makkiyah. Kenapa disebut surat Makkiyah? Karena diturunkan di kota Mekah. Iya, karena diturunkan di kota Mekah. Ya, alhamdulillah ya, kalian masih ingat pada materi kita minggu yang lalu. Nah, sekarang Pak Guru akan menyampaikan kompetensi materi kita pada hari ini. Apa kompetensi materi kita pada hari ini yang bermanfaat juga untuk kita pelajari? Yang pertama adalah kompetensi yang akan kita capai pada pelajaran kali ini, mengerti makna Asmaul Husna, Al-Mu'min, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Yang kedua, membaca Asmaul Husna, Al-Mu'min, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Nah, dengan tercapainya kompetensi ini, ya sangat bermanfaat untuk kita. Ya, kita amalkan dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tidak lupa kita harus menerapkan keadaan perilaku Asmaul Husna ini, ya, baik sesama manusia, kepada tumbuhan, kepada hewan, dan tidak lupa kepada Allah SWT, agar kita mendapatkan pahala. Nah, kemudian anak-anak, materi pokok yang akan kita pelajari pada hari ini adalah yang pertama, mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Kemudian yang kedua, pengertian Al-Mu'min, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Dan yang ketiga, makna Al-Mu'min, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Itulah pokok materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Kemudian selanjutnya, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, peserta didik mampu memahami arti dari Asmaul Husna, Al-Mu'min, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis makna dari Asmaul Husna, Al-Mu'min, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Dan yang ketiga, peserta didik mampu melafalkan Asmaul Husna, Al-Mu'min, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sudah siap belajar? Siap. Oke, kita bikin dulu ya. Oke, kita bikin dulu supaya kita semangat belajar, ya. Yang ini siapa namanya? Pak Indra. Yang ini siapa namanya? Pak Indra. Pak Indra mau ngajar, kamu harus belajar. Pak Indra sudah cantik atau ganteng? Cantik. Masa dibilang cantik? Ganteng ya? Itu perempuan kalau cantik gitu ya. Oke, jadi kita lanjut sekarang ke materinya ya. Hari ini kita akan belajar yang berjudul mengenal nama Allah SWT. Nah, bagaimana kita mengenal Allah SWT? Ada yang tahu? Nah, coba. Dengan mengenal namanya. Iya. Ada yang lain? Ada yang tahu? Ya, siapa lagi? Bagaimana kita mengenal Allah? Nah, jadi betul yang disampaikan oleh teman kalian tadi ya, dengan mengenal namanya. Karena seperti kita juga harus mengenal sesuatu, kita pasti harus mengenal namanya terlebih dahulu. Baik itu kita mengenal sesama manusia, sama teman, tumbuhan, hewan, dan benda-benda alam lainnya, tentunya kita pasti harus mengenal namanya terlebih dahulu kan? Harus tahu namanya. Begitu juga kita mengenal Allah, kita harus mengenal
namanya ya. Nah, tentunya nama Allah SWT itu ada 99 atau biasa disebut apa? Ayo. Asmaul Husna ya. Kita bisa mengenal Allah SWT itu melalui Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Nama Allah yang baik dan indah. Iya, benar. Nama-nama Allah yang baik dan indah. Ada berapa Asmaul Husna? 99. 99 sekali ya. Nah, jadi namun pada pelajaran kita kali ini kita hanya akan mempelajari 4 Asmaul Husna ya. 4 Asmaul Husna. Nah, apa saja 4 itu yang kita pelajari? Yang pertama adalah Al-Mumit. Al-Mumit artinya yang maha mematikan. Kemudian yang kedua adalah Al-Hayyu, artinya yang maha hidup. Kemudian yang ketiga Al-Hayyu, artinya yang maha mandiri atau berdiri. Dan yang terakhir yang keempat adalah Al-Ahad, artinya yang maha esa. Nah, 4 Asmaul Husna inilah yang akan kita pelajari pada hari ini ya. Oke, namun sebelum kita belajar, aku akan bagi kelompok terlebih dahulu. Jadi di sebelah ini kelompok 1 bagian tengah, kelompok 2 dan sebelah kanan kelompok 3. Nah, anak-anak, sebelum kita lanjut, Bapak akan membagikan materi dan LKPD kepada kalian ya. Buka materi yang sudah Bapak bagikan, materi. Nah, materinya dibuka dulu. Materi. Nah, itulah materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Setiap kelompok silakan nanti amati video pembelajaran dan silakan kalian buat kesimpulan. Masing-masing kelompok silakan nanti berdiskusi dengan kelompoknya dan buat kesimpulan. Tuliskan kesimpulan kalian dari video yang akan Bapak tanyakan ini. Kita masuk ke pokok pembahasan kita hari ini, mengenal nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita mengenal Allah? Mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna. Asmaul Husna artinya nama-nama yang baik dan indah. Jumlah Asmaul Husna ada 99. Namun pada pelajaran ini kita akan mengenal Allah melalui 4 Asmaul Husna, yaitu Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Hayyu, dan Al-Ahad. Yang pertama Al-Mumit. Al-Mumit mengandung arti yang maha mematikan. Allah SWT telah berfirman, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Manusia, hewan, dan tumbuhan akan mati. Manusia tidak bisa lari dari kematian. Kematian bukanlah sesuatu yang ditakuti, akan tetapi kematian adalah tangga menuju kebahagiaan yang abadi. Yang kedua, Al-Hayyu. Al-Hayyu yang maha hidup, mengandung arti bahwa Allah SWT hidup kekal selamanya dan yang memberi hidup makhluk-makhluknya. Hidup atau mati ada di dalam kekuasaan Allah SWT. Yang ketiga, Al-Hayyu. Al-Hayyu yang maha berdiri atau mandiri, mengandung arti Allah SWT itu berdiri sendiri untuk selama-lamanya
Allah SWT memberi pendidikan kepada manusia supaya hidup tidak selalu bergantung kepada orang lain. Yang keempat, Al-Ahad. Al-Ahad yang Maha Esa, mengandung arti Allah SWT itu Esa, yang Maha Tunggal atau Esa, yang tetap berdiri dan tak ada sekutu baginya. Perhatikan Al-Quran surat Al-Ikhlas berikut ini. Qul huwallahu ahad. Artinya, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Sekarang, ayo kita coba lafalkan 4 Asmaul Husna dengan nada selawat di huruf. Al-Mumit yang Maha mematikan, Al-Hayyu yang Maha hidup, Al-Qayyum yang Maha mandiri, Al-Ahad yang Maha Esa, Al-Mumit yang Maha mematikan, Al-Hayyu yang Maha hidup, Al-Qayyum yang Maha mandiri, Al-Ahad yang Maha Esa. Ayo hafalkan berulang-ulang ya. Nah, adik, sekarang perilaku apa saja yang meladani Asmaul Husna dari Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Contoh perilaku yang meneladani Al-Mumit yaitu 1. Rajin sholat, rajin membaca Al-Quran, rajin belajar, patuh dan hormat kepada orang tua dan guru. Kemudian jauhi yang dilarang oleh Allah SWT, misalnya mencuri, berkelahi, dan menyakiti orang lain. Kemudian contoh perilaku yang meneladani Al-Hayyu yaitu memelihara diri sendiri, yaitu dengan cara makan dan minum secara teratur, jangan berlebihan. Yang kedua, selalu memelihara kebersihan agar tetap sehat. Yang ketiga, berbanyak bersedekah pada orang lain. Yang keempat, membantu kesehatan orang lain yang membutuhkannya. Selanjutnya, contoh perilaku yang meneladani Al-Qayyum yaitu yang pertama, merapikan tempat tidur sendiri. Yang kedua, menyiapkan peralatan sekolah sendiri. Yang ketiga, mengambil sendiri sarapan atau makanan untuk berangkat ke sekolah. Yang terakhir, contoh perilaku yang meneladani Al-Ahad yaitu yang pertama, tidak selalu bergantung kepada orang lain. Yang kedua, tidak menyekutukan Allah. Yang ketiga, meyakini dengan sepenuh hati bahwa Tuhan hanya Allah SWT. Nah, itulah anak-anak video tentang mengenal nama Allah melalui Asmaul Husna. Oke, demikianlah video pembelajaran yang telah Anda saksikan ya. Nah, mungkin sebelumnya Bapak akan menjelaskan sedikit tentang video tersebut. Bisa dilihat di sini di depan ya. Ini adalah tentang konsep. Jadi materi kita pada hari ini adalah Asmaul Husna. Yang pertama adalah Al-Mumit yang mematikan, yang kedua adalah Al-Hayyu artinya Maha menghidupkan, dan yang ketiga Al-Qayyum Maha mandiri, dan yang terakhir yang keempat adalah Al-Ahad Maha Esa. Nah, jadi coba ayo kita sama-sama lafalkan 4 Asmaul Husna yang kita pelajari tadi ya, dengan nada selawat tibil huruf. Ayo kita coba sama-sama. 1, 2, 3. Al-Mumit yang Maha mematikan, Al-Hayyu yang Maha hidup,
Al-Ahad yang Maha Esa. Sekali lagi. 1, 2, 3. Al-Mubin yang Maha mematikan, Al-Hayyu yang Maha hidup, Al-Qayyum yang Maha mandiri, Al-Ahad yang Maha Esa. Oke, terima kasih ya. Hafal ya itu ya. Nah, anak-anak, jadi demikian materinya. Silakan tugas kelompok ya. Nah, masing-masing kelompok silakan kalian diskusikan dengan kelompoknya. Kemudian silakan tulis kesimpulan dari materi yang telah kalian pelajari pada hari ini. Nah, nanti masing-masing kelompok presentasikan hasil diskusi kalian, dan kelompok yang lain menanggapinya dengan memberikan pertanyaan, begitu seterusnya. Ya, oke, silakan kalian berdiskusi dengan kelompoknya. Silakan. Oke, kelompok 2 ada kesulitan? Satukan ya. Jangan dibuskan, lanjutkan diskusinya. Kelompok 3 Anjir, ada kesulitan? Oke, jadi waktu berdiskusinya sudah selesai ya. Sekarang waktunya presentasi masing-masing kelompok. Nah, kita mulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Silakan kelompok 1 mempresentasikan. Kesatuan kelompok kami adalah 1. Asmaul Husna adalah nama Allah yang baik memberikan. 2. Al-Qayyum mengandung arti yang maha mematikan. 3. Al-Qayyum mengandung arti yang maha hidup. 4. Al-Qayyum mengandung arti yang maha berdiri atau mandiri. 5. Al-Ahad mengandung arti yang maha esa. 6. Kita harus bersikap dan berperilaku seperti tuntunan Allah dalam Asmaul Husna. Oke, terima kasih. Kita berikan aplaus pada kelompok 1 ya. Oke, nah sekarang silakan kelompok yang lain ingin menanggapi atau beri pertanyaan, silakan. Kami dari kelompok 2 ingin menanyakan ke kelompok 1. Jelaskan arti Al-Qayyum. Al-Qayyum mengandung arti yang maha hidup. Nah, jawabannya benar. Ada lagi yang bertanya, silakan kelompok yang lain. Kelompok 3 ingin bertanya ke kelompok 1. Jelaskan apa arti Al-Ahad. Al-Ahad mengandung arti yang maha esa. Iya, jawabannya. Ya. Nah, oke ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Enggak, ada. Oke, untuk kelompok 1 kalau persilakan. Oke, sudah kembali. Sekarang kita lanjut ke kelompok 2. Oke, sekarang selanjutnya kelompok 2. Silakan presentasi sendiri. Kesimpulan kelompok kami adalah 1. Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik dan indah. 2. Al-Mubin mengandung arti yang maha mematikan. 3. Al-Hayyu mengandung arti yang maha hidup. 4. Al-Qayyum mengandung arti yang maha mandiri atau berdiri. 5. Al-Ahad mengandung arti yang maha esa. 6. Kita harus
Oh, silakan. Kami dari kelompok 1 ingin bertanya ke kelompok 2, jelaskan arti Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik dan indah. Bagaimana jawabannya? Benar. Oke, benar ya. Ada lagi? Tahu. Oh, silakan. Kemudian kelompok 3 berkenan ke kelompok 2. Jelaskan apa arti al-mumit. Al-Mumit mengandung arti yang maha mematikan. Bagaimana jawabannya? Betul. Betul ya. Betul. Ini yang maha mematikan. Ada lagi yang ingin bertanya? Tidak. Oke, kita berikan aplaus kepada kelompok 2 ya. Oke, silakan kembali. Sekarang selanjutnya kelompok 3 ya, mereka yang presentasi. Oke, sekarang kelompok selanjutnya kelompok 3. Silakan berdiri. Kesimpulan kelompok kami adalah 1. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik dan indah. 2. Al-Mumit mengandung arti yang maha mematikan. 3. Al-Hayyu mengandung arti yang maha hidup. 4. Al-Qayyum mengandung arti yang maha berdiri atau mandiri. 5. Al-Ahad mengandung arti yang maha esa. 6. Kita harus bersikap dan berperilaku seperti tuntunan Allah dalam Asmaul Husna. Ya, saya. Ya, ini kan presentasi dari kelompok 3. Ada kelompok yang lain. Silakan untuk menanggapi. Oke. Kami dari kelompok 1 ingin bertanya ke kelompok 3, jelaskan arti Asmaul Al-Hayyu. Jelaskan, ulangi. Kami dari kelompok 1 ingin bertanya ke kelompok 3, jelaskan arti Al-Hayyu. Nah, jelaskan arti al-hayyu. Al-Qayyum mengandung arti yang maha berdiri mandiri. Bagaimana jawabannya? Benar ya. Al-hayyu yang maha mandiri. Oke, ada lain? Yang lain? Ingin bertanya? Silakan. Kami dari kelompok 2 ingin bertanya ke kelompok 3, jelaskan arti Al-Ahad. Al-Ahad mengandung arti yang maha esa. Maha, yang maha esa. Benar ya. Ada lagi yang lain? Sudah? Tidak. Oke, kita berikan aplaus kepada kelompok 3 ya. Oke. Terima kasih, silakan duduk kembali. Oke, anak-anak, demikian kita telah melaksanakan menjawab. Nah, dari materi-materi yang sudah kita laksanakan tadi, kegiatan, sesi tanya jawab, presentasi. Nah, sekarang coba kita simpulkan bersama-sama ya, materi apa, kesimpulannya ya. Nah, yang pertama, apa kesimpulan dari materi yang telah kita amati tadi? Yang pertama apa? Asmaul Husna adalah Nama-nama yang Allah yang baik dan indah. nama-nama Allah yang baik dan indah. Yang kedua apa? Ayo. Al-Mumit mengandung arti yang maha mematikan. Al-Mumit mengandung arti yang maha mematikan. Kemudian Al-Hayyu mengandung arti yang maha hidup. Al-Hayyu mengandung arti yang maha hidup. Kemudian Al-Qayyum Al-Qayyum mengandung arti yang maha berdiri mandiri. maha berdiri atau mandiri. Kemudian yang berikutnya Al-Ahad mengandung arti yang maha esa. mengandung arti yang maha esa. Dan yang terakhir, kita harus bersikap dan berperilaku seperti Allah dalam Asmaul Husna. iya tuntutan Allah dalam Asmaul Husna. Nah, demikianlah anak materi kita sudah simpulkan secara bersama-sama ya. Jadi apa yang masing-masing kelompok tadi sudah simpulkan itu sudah benar, sudah bagus. Hanya saja ini kita lengkapi dengan menyimpulkannya secara bersama-sama. Oke, nah selanjutnya mengerjakan tugas kelompok yaitu membuat peta konsep ya, membuat peta konsep Asmaul Husna, Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum dan Ahad. Dan yang kedua melafalkan Asmaul Husna ya. Nah, sebelumnya Pak Guru akan membagikan alat perawatannya ya, kertas,
ambil warna lagi. Warnanya. Oke, jadi anak-anak perlengkapannya sudah Pak Guru siapkan. Silakan kalian bekerja sama membuat peta konsep ya, yang buat yang seindah mungkin, serapi mungkin, semenarik mungkin ya. Silakan bekerja sama dengan kelompoknya masing-masing. Ini contohnya ya. Ini contohnya. Jadi silakan buat kreasi, apakah kotak-kotak, bulat. Silakan kalian berkreasi ya. Jangan lupa dikasih garis putih ya, baiklah anak-anak, untuk tugas membuat peta konsep sudah selesai. Sekarang waktunya mempresentasikan hasil tugas kelompok kalian ya. Mulai dari kelompok 1. Nah, kelompok 1, silakan untuk presentasi. Ya, hasil kalian. Kan hafalkan asmaul. Yang Maha Mematikan, Al-Hayyu yang Maha Hidup, Al-Qayyum yang Maha Mandiri, Al-Ahad yang Maha Esa. Oke, terima kasih. Kita beri aplaus kelompok 1. Oke, silakan duduk. Sekarang giliran kelompok 2 ya, presentasi hasil peta konsepnya dengan melafalkan Asmaul Husna. Silakan. Al-Mu'min yang Maha Mematikan, Al-Hayyu yang Maha Hidup, Al-Qayyum yang Maha Mandiri, Al-Ahad yang Maha Esa. Oke, terima kasih. Kita beri aplaus ya teman-teman. Oke, mari silakan kembali kelompok 2. Nah, sekarang kelompok 3. Silakan untuk mempresentasikan hasil tugas kelompoknya dengan melafalkan asmaul husna. Satu, dua, tiga. Al-Mu'min yang Maha Mematikan, Al-Hayyu yang Maha Hidup, Al-Qayyum yang Maha Mandiri, Al-Ahad yang Maha Esa. Oke, terima kasih. Kita berikan aplaus dulu untuk kelompok 3. Oke, ya. Silakan duduk kembali. Nah, oke, anak-anak, kita sudah menyelesaikan tugas membuat peta konsep serta melafalkan asmaul husna. Untuk berikutnya, materi apa saja yang telah kita pelajari tadi hari ini? Ayo, yang tahu dari apa saja? Kita sudah belajar materi tentang apa? Asmaul Husna. Asmaul Husna. Materi apa saja yang kita pelajari? Yang pertama, yang pertama apa? Al-Mu'min, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Nah, paham semua ini? Paham ya? Oke. Nah, yang berikutnya kita akan melaksanakan evaluasi ya. Setelah pembelajaran kita lakukan mulai dari mengolah video, praktek, dan sekarang kita akan mengerjakan soal yang ada di KPK
hadir, kami kasih waktu 10 menit. Silakan. Oke, nah sudah selesai. Oke, kalau sudah selesai semua, silakan dikumpul rekamannya dari sini. Demikianlah rangkaian pembelajaran kita pada hari ini. Nah, Pak Guru akan menyampaikan materi kita selanjutnya pada pertemuan berikutnya. Pertemuan berikutnya kita akan belajar materi mengenal kitab-kitab Allah. Ya. Nah, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah, untuk ketua kelas, mohon pimpin untuk berdoa.